Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Bersama saya Sylvia Dwi, inilah Tera News selengkapnya. Gerakan hashtag kabur aja dulu viral di media sosial. Hashtag ini merupakan cerminan kekecewaan para generasi muda Indonesia terhadap kondisi ekonomi dan sosial dalam negeri, serta dorongan bagi generasi muda untuk mencari peluang lebih baik di luar negeri. Hashtag kabur aja dulu adalah sebuah gerakan yang muncul di media sosial, terutama di kalangan generasi muda Indonesia sebagai respons terhadap berbagai tantangan ekonomi, politik, dan sosial di dalam negeri. Gerakan ini mulai populer pada Desember 2024 dengan banyak pengguna media sosial berbagi informasi tentang beasiswa, lowongan pekerjaan, dan pengalaman hidup di luar negeri. Seiring waktu, hashtag kabur aja dulu berkembang menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengekspresikan kekecewaan mereka terhadap kondisi di Indonesia seperti harga kebutuhan pokok yang melonjak, beban pajak, dan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan. Fenomena ini juga dikaitkan dengan brain drain, di mana talenta-talenta berbakat memilih untuk bekerja dan menetap di negara lain demi kualitas hidup yang lebih baik. Bermain game tidak selalu diperuntukkan sebagai hiburan. Buktinya, Matthew Philemon atau Whitemon sukses menjadi salah satu atlet e-sport asal Indonesia yang bersinar di kancah internasional. Bermula pada tim lokal hingga menembus puncak kompetisi Dota 2, gimana perjalanannya? Kita simak selengkapnya. Matthew Philemon, atau yang lebih dikenal sebagai Whitemon, adalah pemain profesional Dota 2 asal Indonesia. Pemain berusia 24 tahun ini telah menorehkan prestasi gemilang di kancah internasional. Memulai karir di tim lokal seperti EVOS dan GEG-FAM, ia kemudian menarik perhatian tim-tim besar dunia, termasuk T1 dan Tundra Esports. POS 5 Tundra ini adalah salah satu dari 2 pemain Indonesia yang lolos ke The International, turnamen paling bergengsi di dunia. Thank you for the fans and for friends and family, anything like thank you for supporting us and cheering us. Sorry to make you disappointed, but we try our best. Salah satu pencapaian terbesar Whitemon pada turnamen ini adalah penampilannya di TI 13. Bersama timnya, ia berhasil mencapai 3 besar dan membawa pulang hadiah sebesar $300.000 Amerika Serikat, menjadikannya salah satu pemain Indonesia paling sukses dalam sejarah kompetitif Dota 2. We have a staff for stand-in also. We're not like full roster, and we make it to top 3. But I'm just feel sorry that we cannot make top 3 times TI champion. Sorry guys. Baru-baru ini, Whitemon bersama Tundra Esports kembali mencetak prestasi dengan menjuarai Blast Slam 2 dan Visure Playground 1. Membawa pulang hadiah dengan total $700.000 Amerika Serikat. Kemenangan ini semakin memperkuat posisinya di level tertinggi pada ajang kompetisi Dota 2. Pertunjukan wayang kulit berhasil memukau penonton dalam penutupan pameran seni di Museum of Traditional Art of the World di Moskow, Rusia. Pertunjukan semakin menarik dengan digunakannya 2 bahasa, yakni bahasa Jawa dan bahasa Rusia, serta keterlibatan pemain gamelan yang mayoritas adalah gadis-gadis Rusia. Bagaimanakah acara ini berlangsung? Berikut liputannya untuk Anda.
Sesaat lagi kita akan membahas tentang Masjid Indonesia pertama di Los Angeles, Amerika Serikat. Jadi tetap di Tera News. Masjid Indonesia pertama di Los Angeles adalah Masjid At-Thohir. Bangunan masjid ini semula adalah bangunan gereja yang dibeli pada tahun 2018, lalu dipugar dan beralih fungsi menjadi sebuah masjid. Berikut liputannya dari tim VOA. Masyarakat Muslim Indonesia di Los Angeles, California bersukacita tepat 1 minggu sebelum Ramadan. Untuk pertama kalinya, Masjid Indonesia diresmikan di kota ini. Masjid ini diberi nama Masjid At-Thohir. Bangunan Masjid At-Thohir ini memiliki luas sekitar 920 meter persegi. Sebelumnya adalah bangunan gereja. Ini dulunya dimiliki oleh masyarakat Amerika Samoa. Tapi pada waktu itu karena juga jamaahnya berkurang, karena mereka berlokasi lain, sehingga mereka jual gereja ini dan kami beli pada tahun 2018. Jadi itu awal kita memiliki gedung ini. Kemudian gedung ini direnovasi selama sekitar 2 tahun sejak terjadinya pandemi COVID-19. Agar terjalin hubungan yang baik dengan masyarakat di sekitarnya, secara aktif masjid ini berpartisipasi dalam berbagai kegiatan bahkan sebelum masjid ini diresmikan. Kebetulan kami ini berdekatan dengan sekolah ya. Jadi dengan sekolah mereka tuh punya acara itu tahunan Toys Drive. Itu kita support, kita bantu mereka dan mereka sangat terbuka dan mereka sangat gembira, kita juga involve. Selain itu juga sebelum tahun ajaran kami mengadakan distribusi backpacks, school supplies. Jadi kami undang masyarakat ke sini. Jadi itu juga untuk masyarakat juga insya Allah itu menjalin hubungan dengan masyarakat. Dengan tetangga-tetangga juga kami kadang-kadang suka mengunjungi. Kalau kami ada cara juga kami silakan, mari kalau ada mau bergabung dengan kami itu. Nah ini jadi lantai 2 ini apa Pak? Lantai 2 ini untuk kelas anak-anak. Yang sebelah kiri ini ada 2 kelas. Ya di sini bisa lihat Hollywood sign dari sini. Ya, Oh iya, dari sini bisa lihat. dari masjid Ya. ngelihat Hollywood sign. Masyarakat Muslim Indonesia di Los Angeles pun menyambut gembira kehadiran masjid yang sudah ditunggu-tunggu ini. Sebagai masyarakat
kita sangat bersyukur bisa bersama di masjid kita. Saya kesan pesannya sih sangat banget manfaat banget buat wadah kita untuk berkumpul, silaturahmi sesama orang Muslim. Bahagia sekali sebagai umat Islam punya masjid sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Saya terima kasih atas doanya seluruh masyarakat Indonesia yang ada di Los Angeles maupun di seluruh Amerika dan di Indonesia. Kita punya masjid dan berdiri kokoh ini. I think that it's really finally exciting just for like the Indonesian community because we just kind of hop around sometimes different mosques, different masjids all around LA. There's so many actually, but finally to have one that's ours, it's just like a different experience, especially because of the culture that we have and we bring. Dari Los Angeles, California, Irfan Isan, Dania Iman, dan tim VOA. Karena tak mudah mendapatkan hijab yang sesuai keinginannya, Wahyuni Uni Wulandari meluncurkan toko hijab online Flodik di Washington DC, Amerika Serikat. Kini produk yang 100% buatan Indonesia itu jadi favorit pelanggan yang mencari hijab bermutu dengan harga terjangkau. Baru 2 jenis produknya. Yang satu plain pasmina namanya, itu kayak chiffon ceruti gitu, asli dari Indonesia, Bandung. Dan satu lagi tuh kayak dia kayak ada texture gitu, kayaknya namanya plaited wave pasmina. Wahyuni Wulandari Mutmaina atau Uni, Muslim asal kota Tidore, Kepulauan Maluku, mengaku agak kesulitan mencari hijab yang ukurannya sesuai dan mudah dibentuk di Amerika. Inilah yang mendorong Uni bersama rekan bisnisnya Ratna Arianti Uwar atau Nana membuka Flodik USA awal tahun 2022. Berdasarkan pertimbangan iklim sih sebenarnya. Di US kan ada 4 musim berbeda dan kita pikirnya salah satu produk Flodik yang paling fleksibel di semua musim itu adalah hijab. Nana yang tinggal di Pulau K merintis toko online Flodik tahun 2017. Awalnya hanya membidik pangsa pasar di Maluku, menawarkan hijab dan fashion muslim. Sementara Flodik USA ditangani Uni dengan rekan bisnisnya seorang warga Amerika setelah ia menyelesaikan kuliah S2 di George Washington University, Washington DC dari beasiswa yang diterimanya. Jadi semua bahannya dan juga penjahitnya semua lokal langsung dari Bandung. Pertama sih mereka bilangnya, oh this is cool, karena bahannya katanya lebih kelihatan high quality, tapi harganya masih affordable. Dijual dengan harga $15 atau sekitar Rp200.000, hijab ini disukai pelanggan. Salah satunya Anissa Fadila Hasan, mahasiswi George Mason University di Fairfax, Virginia. Dan kualitasnya itu udah kelihatan bahannya emang bagus banget, dan jahitannya rapi. Dan salah satu kebanggaan karena bisa mengangkat bahan asli dari Indonesia, terus labelnya semua dari Indonesia. Dan di label Flodik juga kita taruh keterangan kalau 100% made from Indonesia. Bagi Uni yang juga guru mengaji bagi anak-anak diaspora Indonesia, Flodik memiliki makna lebih dari sekedar bisnis. Bagi Muslim aku kayak merasa juga selain bisnis tapi juga syiar tentang Muslim value ke American society gitu. I think that showing your religion is one part, but then showing your religion incorporated with the style is also another part of it. And I think it's important to feel good in what you wear, and especially if it's something as important as a hijab. Flodik yang merupakan kependekan dari Flower Addict juga memiliki produk baju untuk hari raya agama lain, diantaranya dengan ciri khas motif bunga. Kedepannya, Nana dan Uni ingin mengembangkan Flodik dengan membuka toko offline resmi dan menjadi berkah bagi banyak orang. Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Mie bancir, ya kuliner khas Banjarmasin dengan cita rasa unik dan tekstur kuah yang berbeda dari mie pada umumnya. Rasanya yang gurih dan kaya rempah membuatnya semakin digemari. Penasaran dengan keunikannya? Berikut liputannya untuk Anda. Indonesia memiliki banyak kuliner khas dengan beragam variasi mie. Salah satunya mie bancir dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Mie Banjir memadukan rasa manis, gurih, dan pedas dalam satu sajian yang istimewa. Hidangan ini disajikan dengan kuah kental yang terbuat dari campuran bumbu khas seperti santan dan kecap manis. Kuahnya kaya rempah dan berpadu sempurna dengan mie kuning yang kenyal serta topping seperti ayam suwir, telur rebus, dan juga sayuran. Mie Banjir memiliki nama unik, yakni Bancir yang berarti nanggung. Karena kuahnya yang tidak terlalu banyak seperti sup, tapi juga tidak kering seperti mie goreng. Mie ini sering disajikan dengan tambahan bawang goreng yang memberikan cita rasa lebih. Walaupun sederhana, rasanya sangat menggugah selera, terutama saat dimakan di hujan turun. Secara historis, mie ini berkembang dari pengaruh pedagang Tionghoa yang masuk ke Banjarmasin dan berakulturasi dengan lidah lokal. Bumbu kuahnya mirip dengan soto Banjar, ditambah dengan saus tomat yang memberi warna kemerahan sehingga sering disebut mie habang oleh warga setempat. Karena habang berarti merah dalam bahasa Banjar. Mie Banjir kini semakin bervariasi. Penjualnya menawarkan berbagai tambahan protein sesuai selera seperti ayam katsu, telur dadar, atau bahkan ceker ayam. So, jika berkunjung ke Banjarmasin, jangan lupa mencicipi mie Banjir, hidangan yang kaya rasa dan pastinya menggugah selera. Informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami, Lentera TV Media, dan website kami, lentera.tv. Saya Sylvia Dwi pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.